kiat-kiat jadi a good model itu seperti apa sih? Boleh dong di-share ke kita? The first tip is to be confident ya. Confident itu adalah hal yang paling penting. Kedua is disiplin dalam waktu, dalam segi waktu juga. Tapi kalau dalam 1 bulan bisa nggak ngantongin di atas 7.000 atau 5.000 sampai 10.000 ringgit? 5.000 ke Sampai atas 10.000 lah gitu. bisa. 10.000 sebenarnya bisa kalau sih. benar-benar Serius ya? serius gitu. Dan disiplin pastinya. Disiplin. Oke. Hai, dengan Budi Pratama di sini di channel YouTube Brivas Malaysia. Pagi ini saya mau jemput teman saya, dia asal Indonesia, namun berkarir di Malaysia, di modeling industri di Malaysia, dan juga salah satu influencer di Malaysia. Kita mau jogging di dataran Merdeka, dan pastinya yang namanya model tentunya cantik. Mau tahu keseruan kita berdua? Dan saya akan tanya-tanya seputar pengalaman dia bekerja di Malaysia. Untuk itu tonton terus video ini sampai dengan akhir. Ikutin saya. Halo Ivani, apa kabar? Baik. Long time no see. Banget hari ini. Kita ketemu tahun lalu ya? Iya, sebelum pandemi. Nggak terasa ya pandemi. Iya, udah hampir 1 tahun nih kita. Ivani, ini kawan-kawan banyak yang belum tahu. Boleh dong diperkenalkan dirinya, namanya. Terus kamu tuh dari Indonesia, asalnya dari mana? Umur kamu berapa? Terus status kamu apa? Oke, boleh. Oke, jadi nama aku Ivani. Ivani doang ya. Ivani aja, Ivani Iya. tol gitu. Nggak ada nama belakang atau kenapa sih? Ya, jadi umur aku tahun ini 24 tahun. Masih muda ya. Ya. Terus statusnya apa ya? Kalian maunya apa? Single atau gimana nih? Pasti Status single kamu apa? dong. Single. Masa sih single? Iya, so far single sih. Oh gitu. Iya, dulu punya ya. Terakhir kapan? Hampir 2 tahun lalu sih. Jadi hampir 2 tahun single. Aduh. Kira-kira gitu. Terus asalnya kamu dari? Asal aku dari Kota Pematang Siantar. Kalau orang yang di bagian Sumatera pasti tahu ya. Kalau Siantar itu di mana? Mana ya? Oh, ya biasanya Soalnya kalau Siantar itu di Sumatera Utara ya. Dekat sama Medan lah. anyway, selain jogging, hobi kamu apa, Ivani? Hobi aku suka traveling. Suka juga nonton. Nonton. Ya buat photoshoot juga termasuk hobi juga sih. Iya. Tapi selama pandemi ini kan kamu nggak bisa traveling kan? Iya, nggak bisa. Jadi gimana? Jadi selama pandemi aku lebih ke banyak masak sih. Oh, masa? Banyak masak. Soalnya awal pandemi itu kan benar-benar lockdown di Malaysia, nggak boleh kemana-mana kan. Terus banyak juga tempat-tempat yang dibatasi jam bukanya, jadi benar-benar strict banget. Strict banget di Pas Malaysia ya. awal-awal itu kan benar-benar yang lockdown. Jadi Ngabisin waktunya. habisin waktu lebih ke masak, explore, buat lihat-lihat YouTube gimana kan, explore. I wouldn't say we made it, but we made it through. We just had moose to make and we made them do that. Wouldn't say we made it, but we made it through. We just had moose to make and we made them do that. Wouldn't say we made it. We didn't make it up, we just made a way. We gon' take it up, we won't fade away. I got too many dreams, gotta stay awake. Ask me if I changed, yo, it's night and day. I told the backstabbers, put the knife away. I'm tryna get my family to a nicer place. Room for everybody, but no room for hate. Everybody eating off the nicest plates. But we made it through. We just had moose to make and we made them do that. Would've said we made it, but we made it through. We just had moose
Play this when it all comes together. Yeah. When it can't get any better. Yeah. Play this when it all comes together. Yeah. When it can't get any better, but you better keep on grinding, keep on rising, keep on shining. They forget, then you remind them what we call a perfect timing. But you better keep on grinding, keep on rising, keep on shining. They forget, then you remind them what we call a perfect timing. I'm like, hey. Kamu udah berapa lama nggak balik ke Indonesia? Udah hampir 2 tahun juga sih. 2 karena pandemi kan. Tapi pandemi 1 tahun, sebelum itu juga belum balik? Dari Agustus 2019 lah. Berarti ya udah hampir 2 Hampir tahun 2 juga. tahun ya? Hampir. Oh, nggak kangen apa sama orang tua? Kangen dong masih. Tapi sekarang kan udah bisa video call, Video call, telepon-telepon kan. Jadi setidaknya ada komunikasi lah. Ya kan? Ivani, aku tahu kamu cukup sukses di Malaysia. Kamu kerja di modeling industry. Boleh tahu nggak awal mulanya itu kamu ke Malaysia itu seperti apa sih? Awal mulanya aku sebenarnya datang ke Malaysia untuk belajar ya. Oh. Kuliah. Jadi aku udah tamat SMA. Jadi aku memutuskan untuk kuliah di Malaysia. Sebenarnya pertama di antara Singapura sama Malaysia sih. Oh, jadi pilihan pada saat itu 2? Iya, pilihan pada saat itu ada 2, Singapura atau Malaysia. Oke. Dan kalau Singapura kan mata uangnya lebih mahal juga ya. Nanti kan mau kayak living cost-nya sama makannya lagi belum kan, sama yang kebutuhan yang lain-lain lagi belum. Dan akhirnya aku memutuskan untuk di Malaysia aja, karena Malaysia currency-nya kan nggak terlalu beda jauh kan sama Dengan yang Indo. Indonesia. Ya. Terus makanannya juga dari segi makanan sama semuanya still oke lah, nggak gitu beda jauh kan. Dan terus ada banyak orang Indo juga yang di Malaysia kan. Jadi memang nggak terlalu perbedaan Ya, yang signifikan. culture difference-nya juga nggak gitu jauh kan. Jauh antara Indonesia dengan Malaysia ya. Jadi juga itu. Kuliahnya di mana? Aku kuliah di Cyberjaya, Heeh. di Lim Kok Wing University. Oh, Lim Kok. Lim Kok Wing University. Ambil major? Major aku Bachelor in Fashion and Retail Design. Oh, jadi memang background kamu sudah di situ ya. Enggak juga, kalau itu belajar itu lebih ke bisnis ya, soalnya kan degree. Jadi aku belajar more to the branding gitu. Oh. Sama bisnis-bisnis untuk yang related to fashion lah. Dan memang passion Tapi kamu di situ. nggak ada yang ngajarin modeling di Nggak sana. ada? Nggak ada. Nggak ada. Ada sih diajarin makeup doang, tapi Makeup. itu nggak ada modelingnya sih. Dan memang Nggak ada. passion kamu tuh di situ ya, di model Iya, itu something related to fashion. ya. Gitu. Ivani, kamu sejak umur berapa sih menyukai bidang modeling ini? Aku sebenarnya awalnya itu berawal dari gambar-gambar ya, karena suka gambar-gambar gitu kan. Gambar apa nih, fashion? Nggak, aku gambar yang anime-anime dulu. Oh. Baru setelah itu, kalau nggak salah menjelang kayak SMA gitu, aku kayak mau fokus kan. Namanya juga udah mau kuliah, harus mikirin bidang apa yang mau mau kita ambil. Terus jadi mulai deh gambar-gambar tuh kayak beneran kan kayak orang yang gambar-gambar kayak fashion gitulah. Iya, fashion yang Gambar baju, baju. gitu. Oh, gitu. Mulai gambar-gambar baju. Dan sebelum di Malaysia pun, kamu pernah nggak sih ikut kayak ajang kecantikan di Indonesia atau lomba-lomba fashion model gitu-gitu? Kalau beauty pageant aku bener-bener nggak pernah ya. Belum pernah. Tapi kalau modeling pernah tuh waktu bener-bener ya bener-bener masih muda banget itu. Waktu Mudanya ini apa ya? gimana? Bocah apa? Gimana? Bocah bener. Pas bocah Iya, bener. bener-bener bocah banget. Waktu TK ya kalau nggak salah. Pernah tuh, nggak tahu kenapa menang kan. Aku juga. Menang. Iya. Juara berapa ya? Juara 3 atau juara 2 nggak tahu. Ada. Jadi Itu aku nggak bisa ingat ya gimana kenapa bisa menang juga gitu ya. Waktu 17 Agustus gitulah, untuk ajang 17 Ajang Agustus. 17. Ada lomba modeling gitu. Kamu tingginya berapa sih? Aku kok kelihatan pendek banget kayaknya. Tinggi aku Kamu tinggi banget deh. 174 cm. 174? Barefoot, ya. Iya, iya. Kemudian, karena memang passion kamu seperti itu, makanya kamu ngambil kuliah di Malaysia dengan jurusan itu. Iya, karena suka gambar-gambar gitu kan. Baru
bener-bener langsung kayak fokus gambar yang ke orang-orang fashion gitu. Bener-bener kayak desain-desain baju lah lebih banyak sejak SMA. Oh gitu. Kemudian aku tahu kalau kamu kan juga sekarang influencer ya. Itu awal mulanya juga tuh seperti apa sih influencer yang memang cukup terkenal di Malaysia gitu? Itu gimana Sebenarnya sih? masih nggak terkenal banget lah. Maksudnya trigger awalnya itu Oh, triggernya dari karena fashion juga, karena suka dress up gitulah ya, oke. pakai dress gitu-gitu. Sebenarnya awal waktu aku kayak SMA gitu lah, maksudnya teenager time gitu, aku nggak gitu confident sih. My confidence start when I di Malaysia lah. Oh. Dari gitu. aku di Malaysia, Baru kamu baru kayak ada yang bilang kan, kamu tinggi, kenapa? Why not you try to modeling, to become model or something gitu kan? Ada yang bilang gitu kan, waktu aku kuliah gitu kan. Soalnya kuliahku kan fashion, so related to kayak photoshoot, mau foto model gitu kan, cari model untuk jadi dipakein bajunya gitu. jadi dari situlah Dari situ. confidence kamu mulai terbentuk Iya, ya. kayak coba-coba lah gitu kan. Kalau kita nggak coba kan kita nggak akan tahu gitu kan. Jadi kayak kepikiran gitu, terus try something new. Terus akhirnya jadi gini deh sekarang. Gimana sih pandangan kamu terhadap modeling industri di Malaysia dan di Indonesia? Boleh nggak aku minta pandangan kamu gitu? Boleh. Kalau in my point of view ya, pandangan industri modeling di sini oke sih. Cuma kalau compare to Indonesia ya, because penduduk Indonesia itu kan 3 kali lipat lebih banyak daripada Malaysia. Ya, Malaysia ya. pastinya lebih banyak market kan, lebih besar marketnya itu lebih besar kan, dan lebih banyak agensi-agensi juga, lebih banyak kayak peluang kerjanya lah. I think maybe Indonesia ya, di Indonesia maksudnya mungkin lebih besar ya. Ya, Tapi of course, Indonesia it's all depends on you juga, tergantung diri sendiri juga. Maksudnya apakah kamu, misalnya seberapa baik kamu kayak represent yourself gitu to the industry kan? branding diri sendiri ya, How you brand yourself. Soalnya kan banyak kalau dibilang in terms of pasti dong ada orang yang lebih baik dari kita every year, terus ada orang baru kan, more better person, lebih more young gitu kan, orang yang lebih muda pastinya tiap tahun ada kan, ya. So apapun itu ya, yang penting kita harus keep do your best lah do ya. your best, do your To best improve to improve yourself gitu, mengkoreksi diri apa yang perlu diubah gitu, perlu Jadi, quote ditambah unquote, untuk in terms of to present yourself also and for the marketing. Tapi sebenarnya aku nggak punya experience modeling di Indonesia ya, but in my point of view that's what I see because of the market ya. Market ya. Karena memang But I think tergantung sih semuanya ke diri kamu sendiri ya. Kalau misalnya kita yang kayak males-males lah, chill-chill gitu kan, kayak nggak mau mengeksplor gimana gitu, sama aja juga kayaknya. it cannot hit your But I time, think ya. cannot get more opportunity gitu kan, Iya, kalau iya, males-malesan gitu. Males-malesan. Jadi semua tergantung diri sendiri kita juga sih, diri kita sendiri. Karena gue tahu lu sibuk banget, makanya pas lu bilang oke, gue lagi free nih tanggal sekian, boleh dong buat konten. Aku seneng banget karena hari-hari kamu kan selalu sibuk gitu ya. Thanks for having me too. Tahu nggak, dulu awal-awal aku pas starting my modeling career itu nggak dibayar. Masa sih? Iya dong. Namanya pas mulai-mulai gitu kan. No experience. Experience namanya baru newbie. Nggak mungkin kamu kalau kamu orang baru nggak punya pengalaman, nggak mungkin kamu bisa kayak demand kan. Kayak jadi demand kamu aku mau segini langsung, kayak nggak punya pengalaman langsung kayak mau 1 juta, 2 juta, nggak mungkin kan? Nggak ada yang mau. serius. Kalau misalnya kamu buat gitu, tiba-tiba nanti kamu bilang lah kalau awalnya kamu nggak punya pengalaman. Terus
bilang lah kamu demand ke klien, aku mau 2 juta, 1 juta. Terus ntar kamu photoshoot, kalau hasilnya nggak bagus gimana? Nanti pasti klien nggak mau repeat kan, nggak mau kayak ntar bilang nih, ini bilang ke orang, ini ada aku loh, ada model gitu kan. Masa demand banyak tapi nggak sesuai gitu, kayak dengan apa yang kamu berikan gitu loh. Jadi Kan image pasti kalau branding kamu ke newbie kan kamu nggak ya. tahu gimana posingnya bagus, gimana angle kamu bagus apa enggak, mana angle mana yang bagus gitu kan, your facing angle gitu semuanya. Karena gue tahu ya apa namanya, kalau kita kayak gitu kan pasti dapat kompensasi gitu loh. Walaupun itu first experience gitu kan, kita join ke industri itu ya pasti. Yes, tergantung sih. Kalau Tapi memang misalnya- kamu mengambil inisiatif, ya sudahlah gitu. Kamu memang mau explore buat. Iya, soalnya kan aku juga nggak mau demand dong sama orang kayak langsung gitu. Soalnya aku kan nggak punya experience, still very new in the market, nggak ada yang tahu aku siapa gitu. Jadi ya just take it as a collaboration lah, untuk menjadi diri yang lebih baik, explore gimana experience gitu kan. Ya For jadi experience lah gitu. Dan untuk untuk jadi experience. To be honest ya, but I'm sorry to say, kalau kita ya speaking of modeling industry ya, image-nya pasti ada yang sedikit negatif karena berhubungan dengan dunia malam, dunia hiburan, bahkan ya ada yang berpikir ya kayak semacam narkoba segala macamnya gitu. Itu menurut pandangan kamu seperti apa? Menurut pandangan aku sih, sebenarnya itu di mana-mana juga ada. Iya, It's ya. always there, it's always exist. So itu tergantung diri kamu sendiri. Bagaimana kamu mau masuk ke dalam dunia itu, atau kamu tidak atau menolak. Gimana ya? Tergantung, semuanya tuh tergantung diri kamu sendiri ya. Kalau kamu diajak sama temen, ya tergantung what you see. Apakah kamu berpikir sesuatu itu akan membawa pengaruh baik atau buruk pada dunia kamu? Itu pilihan ya. That's your choice. Gitu. Understood. Kiat-kiat jadi a good model itu seperti apa sih? Boleh dong di-share ke kita Boleh. tips-tipsnya, yang mau, mungkin kawan-kawan ada yang mau coba jadi model. Nah, boleh dong kasih tips and Boleh. tricksnya. The first tip is to be confident ya. Confident itu adalah hal yang paling penting. Kedua is disiplin dalam waktu, dalam segi waktu juga. Kalau Disiplin, misalnya ya. disuruh call time, suruh jam 6 pagi, berarti harus di sana jam 6 pagi. Soalnya kalau telat nanti ntar kliennya marah dong. Atau nanti tiba-tiba di cancel kan. Dan itu juga bagus sih, biasa kan. Disiplin lah. Selanjutnya juga kita harus open minded lah ya dalam segi hal. Open minded, explore new things lah. Exploring, jangan takut untuk mengeksplorasi hal baru. Setiap tahun tuh pasti ada apa namanya perubahan gitu ya. Ada Baik dari new trend dalam segi trend kan. Begitu. Jadi kita harus ngikutin perkembangannya. Karena memang jujur nih, gue nih bukan orang yang fashionable. Pakaian-pakaian gua itu yang memang ngikutin ya zaman-zaman gua dulu, zaman-zaman gua kuliah. Nggak beli baju baru. Iya. kadang. Jadi mau beli baju baru pun, aduh ini rasanya aneh gitu. Karena gue bukan orang yang open minded untuk fashion yang baru. Jadi gue prinsip style gue itu memang udah pas zaman-zaman gue muda gitu. Sebenarnya sekarang kamu bisa juga ambil pakaian dulu terus di mix and match sama tren yang sekarang. Bisa gitu juga, daripada membeli yang baru gitu, bisa juga. Sekarang banyak yang buat gitu. Oh gitu. Di mix and match. Nggak harus semuanya baru kan, bisa mix and match. Kayak create your own style gitulah. Create your own styling. Own idea gitu ya. Tapi banyak juga ada orang yang nggak peduli, yang memang stylenya gitu. Ya dia sudah. Emang, Karena dia karakternya tiap hari begitu. gitu. Dia mau orang Ngebentuk. itu mau dia dilihat begitu, stylingnya gitu. They want to present themselves as like that gitu. Jadi style dia gitu. Jadi orang
Jadi ada yang udah biasa lah, udah tau lah. Dia pasti stylenya gitu. Nah gitu. Misalnya celananya gimana gitu. Yang gombreng-gombreng gimana Iya. gitu. Nah, kalau Ah. kamu sendiri, karena memang mungkin tuntutan dari model, kamu pasti harus ngikutin trending ya. Enggak Pasti juga ngikutin sih. trend enggak? Ya sebenarnya yang paling penting ya untuk diri sendiri. Pakaian itu harus nyaman dong. Kalau nggak nyaman ya nggak pasti ntar jadi jelek confidence. Confidence-nya jadi lack of confidence. Jadi, Ya sebenarnya gitu deh. Jadi kawan-kawan nih kalau yang mau ngikutin tren fashion, yang paling utama pasti itu nyaman dulu di diri kalian Nyaman ya. dulu. Soalnya kalau nggak nyaman ntar Ngapain ya? jadi gimana juga Aneh. gitu, aneh gimana gitu. Karena kamu kan nggak nyaman gitu, nggak comfortable. Y'all ready for this? Yeah. 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 Ivani, anyway, what's the biggest achievement that you have ever? Oke, aku sih aku merasa bangga karena bisa syuting bareng sama, kan pernah tuh syuting komersial beberapa kali Oh, di kamu masuk Malaysia. TV komersial Malaysia ya? TV komersial Malaysia, syuting beberapa kali. Nah, itu kan bisa ketemu orang-orang kayak famous artis gitu kan, famous artis, famous people. Gitu Jadi ya. ya merasa bangga aja kan bisa ketemu, bisa syuting bareng juga kan sama mereka, ketemu dan syuting bareng. Ada nggak kejadian yang buat kamu kejadian yang tidak menyenangkan selama kamu berkecimpung di dunia modeling? Ada. Contohnya itu pas pernah ya waktu karir-karir modelingnya yang lagi naik lah gitu ya. Setelah beberapa tahun lagi boomingnya, terus tiba-tiba ada yang buat kayak fake account gitu Fake kan. account di mana? Di apa ya? Instagram? Di atau- Instagram. Di Di Instagram? Instagram ada yang buat fake account gitu kan. Atas nama kamu? Iya, namanya diganti. Tapi foto-fotonya kamu? Fotonya diambil dari Instagram aku. Diambil beberapa lah. Nggak banyak sih, nggak banyak diupload. Terus tiba-tiba ada yang cariin aku, ada yang kasih tahu, nggak sengaja itu teman aku. Kan dia tiba-tiba nggak tahu kenapa dia tahu kan, dia cari tahu atau gimana itu nggak sengaja lihat kan. Ini kok ada foto kamu, tapi namanya bukan aku. Oke. Terus sampai aku teks gitu lah ya ke orang itu, ke akun yang fake account itu, ya kan, supaya aku tanya-tanyain kenapa gitu. Nah itu nggak enaknya itu, takutnya kan nanti kan klien pikir gimana ya, maksudnya takutnya dibuat aneh-aneh kan, jadi orang nanti kan bisa memikir yang nggak baik lah Nggak gitu baik. untuk image aku, terutama ntar dibuat gimana gitu kan. Tapi udah ada dampak finansial nggak atau kerugian finansial nggak dari fake account itu? Nggak Atau ada sih. Belum ada nggak ya, cuman mungkin untungnya sih nggak dibuat kayak mau scamming gitu kan. Nah, scamming. Takutnya kan dibuat kayak scamming, misalnya minjem uang atau apa gitu kan. ini belum ya, tapi Gitu. belum ada kerugian Nggak finansial. ada Cuman kerugian merugikan finansial. secara kamu personality ya. Iya, takutnya merugikan secara image kan, atau dibuat gimana gitu. Disuruh pilih Mm-mm. mau tinggal di Indonesia apa di Malaysia? Kalau itu sih bisa dibilang dua-duanya sih. Tapi untuk waktu sekarang sih aku lagi milih prefernya di Malaysia ya. Kalau for now. Oh, for Mungkin now, ya. beberapa tahun ke depan aku sih mungkin berencana buka bisnis di Indo mungkin ya. Bisnis apa? Masih planning lah gitu. Belum tahu bisnis. Belum tahu. Oke, baik. Mm-mm. Kemudian apa yang kamu kangenin dari Indonesia kecuali orang tua dan makanan? Itu pasti jawabannya
orang tua lah, makanan. Nah, selain itu, apa yang kamu kangenin dari Indonesia? Yang kamu nggak bisa ketemuin di Malaysia? Selain itu? Selain itu kangen sama teman juga, ya kan banyak teman yang kuliah di Indo kan, teman-teman aku waktu yang SMA. Terus kangen liburan bareng mereka. Dulu kita kan sering liburan kan. Tapi sekarang udah pada sibuk semua, udah pada kerja. Jadi begitu. Dan aku juga kangen sama mau mengeksplorasi Indonesia lebih dalam lah ya. Seperti? Traveling lebih banyak. Aku belum pernah ke tempat-tempat yang apa nih, kayak ke Lombok belum. Banyak lah tempat-tempat yang belum eksplorasi. Yuk ke Lombok yuk. 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 Tunggu pandemi selesai. Ya. Terus Pandemi selesai ke Lombok yuk. Yuk. Terus apa lagi? Raja Ampat juga belum. Oh, Kan Raja banyak Ampat belum. kan tempat-tempat yang Indo itu yang bagus, lebih bagus kan. Oke. Yang Selain belum itu aku apa lagi? kunjungi. Mungkin dari culture-nya, dari hospitality-nya atau gimana? Ada yang suatu yang beda nggak sih? Culture-nya. Yang paling aku kangenin sih sebenarnya makanan. Makanan, Iya, ya. makanan Indo itu aku suka makan pedes-pedes banget. Kamu doyan pedas. Sangat. Biasanya memang kalau orang Kalau- Sumatera, orang Sumut, pasti doyannya yang pedas-pedas. Soalnya kalau nggak pedes itu gimana, ada yang kurang Ada gitu. yang kurang. Oke, makanan Indonesia apa yang kamu suka? Paling kamu demenin? Sate Padang, bakso. Ya, sate Padang, Iya, bakso. Iya. Bakso aku paling suka. Nasi Padang? Nasi Padang juga. Pokoknya semua yang berhubungan dengan pedas itu aku suka sih. Suka. Kebanyakan. Abis ini kita makan sate Padang. Nasi Padang yuk. Let's go. Let's go. Ivani, boleh tahu nggak kira-kira penghasilan yang kamu peroleh dalam 1 bulan itu berapa sih? Boleh nggak di-share ke kita? Boleh. Mungkin teman-teman juga ada yang mau tahu. Oke. Kalau misalnya waktu awal-awal merintis karir modeling itu pastinya nggak banyak ya. Kan mesti cari networking dulu, cari koneksi, masuk agensi gimana gitu kan. Kenal sama orang, baru orang kenal sama kita kan. Jadi itu dikit. Dan sebenarnya semua tergantung sih kepada diri kita sendiri juga. Maksudnya seberapa mampunya kita, maksudnya seberapa seringnya dapat kerja juga. Kalau misalnya full time modeling bisa dapat banyak sih. Berapa tuh? Boleh tahu nggak sebutin angkanya? Enggak. Kalau rate biasanya, kalau misalnya kita gimana ya, kalau kita famous atau terkenal punya image sendiri gitu, disukai banyak orang, kita bisa buka rate kita sendiri. Per jamnya berapa gitu. Biasa ditanya per jam sih. Tapi kalau kadang ada klien yang misalnya gimana ya, lagi ada budget, kita bisa lah kadang sesuaiin dikit gitu. Sesuaiin dikit. Dan per bulannya? Total per Kalau bulan? aku sih nggak full time ya, jadi kurang bisa dibilang juga, tergantung seberapa seringnya ada job masuk. Kadang kan bisa dapat banyak, kadang tiba-tiba dikit banget gitu. Apalagi yang pas pandemi kan, Oh iya. itu sangat benar-benar stop semua waktu di awal-awal pandemi. Tapi Benar-benar sekarang kayak sudah nggak ada. mulai Sekarang slowly iya udah. increase Akhir-akhir ya. ini udah increase banget sih di awal tahun 2021 bagus banget ya. Dan berapa? Kalau itu ya rata-rata bayarannya sih kalau nggak salah 1 bulan? 1 bulan, nggak bisa dibilang per bulan juga. Nggak bisa Dia ya? nggak ada monthly income-nya gitu. Soalnya kan Oh. nggak menetap. Dia itu per job lah. Ah, Dihitungnya itu per job, bukan nggak ada nggak monthly gitu. income-nya gitu. Ah. Soalnya kan kita mesti perusahaan-perusahaan berbeda, klien-klien berbeda. Jadi bukan klien yang sama terus. Tapi kalau dalam 1 bulan bisa nggak ngantongin di atas 7.000 atau 5.000 sampai 10.000 ringgit? 5.000 ke Sampai atas 10.000 lah gitu. bisa? 10.000 sebenarnya bisa. Tuh Kalau sih. benar-benar Serius ya? serius gitu. Dan disiplin pastinya. Disiplin. Oke. Terima Tergantung kasih. hoki juga. Oh iya, tergantung hoki Iya, pastinya ya. klien. Terima kasih. Thank you so much, Ivani. Taking your time to me. And then I really appreciate. Seriously. Karena kamu sibuk orangnya. Dan udah menyediakan waktu kamu di channelnya aku di Brivas Malaysia. Jadi kawan-kawan sekalian, tadi kita sudah mendengarkan
pengalaman dari Ivani di dunia modeling di Malaysia. Jadi harapannya cerita Ivani survive di Malaysia dapat menginspirasi kawan-kawan sekalian untuk terus menjadi pribadi yang disiplin, pastinya tadi ya. Ya. Kemudian apalagi tadi percaya diri. Percaya diri yang paling penting. Paling penting. Number one. Ya. Number one. Sekian dari kami berdua. Kami mau makan nasi Padang. Ikutin kita terus makan nasi Padang. Kita udah sampai di nasi Padang. Ternyata Ivani doyan masakan Padang ya. Iya, iya. Dia doyan masakan yang pedas-pedas. Tepatnya lagi di daerah Kampung Baru. Ini seperti yang di video sebelumnya, kalau mau makan masakan khas Indonesia, kita bisa jumpai semuanya dari Kampung Baru ya. Dari durian, nasi Padang, sate Padang, bakso, soto Lamongan, macam-macam ada di Kampung Baru. Nah sekarang kita lagi nunggu makanannya. Tonton terus. Tara, makanannya sudah sampai. Ivani sukanya apa? Lauk apa? Sukanya ayam. Ayam. Ayam balado. Wah, ini kita makan berdua tapi porsinya banyak sekali. Ada ayam pop, ada rendang, ada teri kacang. Kita mau makan dulu. Nanti abis itu baru kita review ya bagaimana rasa nasi Padang di sini. Aku sukanya ayam pop. Ya udah, ini berarti mau. Dia pakai tangan loh. Kalau makan ayam enaknya pakai tangan. Apalagi nasi Padang ya. Ya, apalagi nasi Padang. Luar biasa. Ini saus. Gimana Enak. rasanya? Ayam gorengnya enak. Sambalnya Wah, sambalnya. Jadi karena restoran nasi Padang ini memang terkenal, makanannya yang lezat, banyak banget yang datang ke sini. Kita ngantrinya tadi, ngantri makanannya aja, aduh lama banget. Tapi worth it sih, worth it karena memang ini enak banget. worth it banget. Kita sudah selesai makan ya. Tadi aku ngelihat Ivani makannya banyak sekali. Lapar banget ya. Habis jogging. Maklum lah. Udah nge-burn kalori, sekarang makan banyak kalori lagi. So far gimana masakannya? Enak, sambalnya enak. Terus Enak ya? ayam gorengnya juga enak ya. Dia ada bumbunya. Ya bumbunya kerasa banget ya. Rasa. Ya, dan ini mengingatkan kita ke kampung halaman kita di Indonesia. Memang masakannya lezat sekali. Rempah-rempahnya juga terasa. Bumbu-bumbunya juga kerasa. 10 bintang. 10 bintang. 10 bintang. Sekian video kami berdua. Tonton terus video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Yeay. Kalau suka dengan video ini dan mau Ivani buat video berikutnya, jangan lupa banyakin like-nya. Nanti kita buat video berikutnya dengan Ivani lagi See you in sambil the next jalan-jalan video. di Kuala Lumpur. See you the next video. Dadah.